Selamat bertemu kembali. Materi kita hari ini adalah cara ukur inverter DC ke AC. Ini sangat menarik sekali karena ada hubungannya dengan materi sebelumnya, ada adaptor ya. Kemudian ada power supply switching dan sebagainya, yang mana itu ada korelasinya ya. Nah, kita implementasi alat ukur itu memang dari beberapa implementasi ya. Nah, salah satunya itu adalah inverter DC ke AC. Baik, materinya kita lanjutkan. Perangkat inverter adalah adaptor dulu ya. Rectifier atau adaptor adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengubah AC ke DC. Nah, sementara inverter adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengubah DC ke AC. Jadi berbeda arah dengan adaptor ya. Nah, implementasinya misalkan kita temui di sehari-hari itu UPS, Uninterruptible Power Supply. Nah, itu di dalamnya itu ada baterai aki ya. Kemudian dirubah menjadi tegangan 220 volt AC. Nah, untuk merubahnya itu adalah konsepnya pakai inverter ya. Karena inverter itu prosesnya adalah mengubah tegangan DC menjadi AC. Baik, materinya saya lanjutkan. Apa itu inverter DC ke AC? Inverter DC ke AC dirancang untuk mengubah catu daya DC menjadi catu daya AC. Ya, catu daya DC sebagai sumber tegangan positif menggunakan transformator ya, dan perangkat switching yang diaktifkan oleh osilator. Kalau umumnya itu kan adaptor itu inputnya 220 volt AC, outputnya 12 volt DC ya. Nah, kalau inverter itu dibalik, inputnya 12 volt DC, outputnya 220 volt AC. Nah, catu daya DC ini sebagai sumber tegangan positif ya, menggunakan transformator untuk step up ya, dan perangkat switching yang diaktifkan oleh osilator untuk menghasilkan tegangan yang lebih tinggi ya. Nah, karena terdapat aliran arus bolak-balik pada transformator pada kumparan primer transformator, maka pada kumparan sekunder menghasilkan sinyal arus bolak-balik pula ya sebagai output. Nah, ini pengertian inverter ya. Sedemikian hingga ini menarik sekali karena inputnya DC, outputnya AC ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ini implementasinya ya, perangkat switching ya, yang diaktifkan oleh osilator yang diterapkan pada sebuah trafo atau transformator. Nah, di primer akhirnya terjadi arus sambung putus ya, atau bolak-balik. Maka pada kumparan sekunder transformator menghasilkan sinyal arus bolak-balik pula ya, atau induksi dari primer ya. Nah, induksi inilah yang dimanfaatkan ya. Nah, untuk lebih jelas coba saya tampilkan aplikasinya.
Nah, ini salah satu bentuk inverter. Ya, inverter untuk mengubah satu daya DC menjadi daya AC. Itu inputnya ya DC, ada warna merah dan hitam. Ini berarti tegangan DC plus dan ground. Lalu sampingnya ini outputnya. Ya, AC output. Ini adalah outputnya. Nah, ini untuk memonitoring tegangan output apakah sudah sesuai atau belum ya. Dan ini salah satu bentuk produk yang ada di masyarakat ya, dari sebuah inverter DC ke AC. Nah, ini manfaatnya besar sekali ya. Jadi kalau kita punya ya, kita kasih aki, kemudian kita bisa menghidupkan peralatan elektronik yang semula pakai tegangan PLN. Nah, begitu tegangan PLN sedang perbaikan atau mati, nah kita masih bisa menghidupkannya ya, mungkin 200 tegangan 220 untuk kipas atau mungkin yang lain. Ya, anggap aja inverter itu alternatif tegangan alternatif PLN lah gitu ya. Nah, kalau emergency lamp itu tidak selalu outputnya 220 ya. Bisa jadi emergency lamp itu tegangan outputnya itu kecil karena hanya untuk menyalakan LED ya. Tapi kalau inverter itu outputnya selalu 220. Kayak UPS itu 120, outputnya 220 pasti itu. Tapi kalau emergency lamp ya belum tentu tegangannya 220. Konsepnya sama tapi keperluannya beda. Oke, kita lanjutkan lagi. Bagaimana rangkaian inverter DC ke AC? Rangkaian inverter DC ke AC menggunakan transistor ya, untuk switching. Sambung putusnya itu ya pakai transistor untuk menghasilkan osilasi dengan DC yang dilewatkan melalui transformator atau trafo primer. Nah, tegangan DC dilewatkan transformator atau trafo primer lalu disambung putus ke ground menggunakan transistor. Nah, akhirnya transistor ini disebut transistor switching ya, karena dia melakukan sambung putus ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah rangkaiannya. Anda bisa peroleh ini di internet. Ini saya dapat di internet. Nah, saya gabungkan antara osilator flip-flop ya dengan ditambahi penguat transistor. Lalu untuk switchingnya ada di paling akhir yang terhubung ke trafo. Nah, minggu kemarin kita sudah bahas osilator pakai flip-flop. Nah, ini sama, ini pakai flip-flop sehingga harapannya nyambung dengan perkuliahan yang minggu kemarin ini. Nah, flip-flop yang kita gunakan ini berfungsi untuk membangkitkan gelombang ya, setelah dikuatkan untuk sambung putus transistor yang terhubung dengan trafo atau transformator. Karena kata kuncinya ya di switching trafo ke transistor itu ya, sambung putusnya itu kunci untuk inverter ya. Lalu trafonya ini adalah khusus yaitu step up karena inputnya 12 volt, outputnya 220. Nah, ini yang awal ini adalah osilator flip-flop ya.
Ya, di antara Q1 Q2 itu akan on lebih dulu ya. Bila salah satu di antara dua transistor ini aktif ya, akan terjadi pengisian transistor, pengisian kapasitor ya. Nah, saat kapasitor terisi akan memicu transistor yang di sebelahnya, di seberangnya ya. Sedemikian hingga memaksa transistor yang tadi aktif menjadi off ya, karena terpicu oleh kapasitor yang terisi penuh tadi itu. Nah, saat Q1 on, kapasitor yang terisi pertama kali akan short lebih dulu ya, yang akan memaksa Q2 off ya. Begitu off, akhirnya membuat Q1 akan bekerja, lalu Q2 tidak bekerja. Jadi transistor Q1 dan Q2 itu bergantian ya, bukan sama-sama on atau sama-sama off, bukan, tapi on off-nya itu bergantian antara Q1 dan Q2 ya. Saat Q1 high, Q2 low. Saat Q1 low, Q2 high ya, gitu. Nah, itu sama dengan yang kita bahas minggu kemarin tentang osilator. Nah, selanjutnya setelah osilator ada pengumat ya. Jadi sinyal output dari flip-flop itu sangat lemah, harusnya lemah atau kecil, tidak akan mampu untuk memicu transistor di ujung trafo ya. Nah, maka dikuatkan agar mampu mengaktifkan transistor di ujung trafo. Nah, jadi transistor yang di tengah itu sebagai transistor penguat, modelnya Darlington ya. Jadi Darlington itu akan menguatkan arus input yang kecil menjadi besar ya, tergantung penguatan transistor yang dipasang. Karena transistor itu konsepnya basisnya kecil, kolektor ke emitornya besar ya, sehingga harapannya output osilator yang kecil itu bila dihubungkan ke transistor Darlington menjadi sebuah konsep penguatan ya. Inputnya arus input kecil dan arus output besar ya, sehingga mampu mengaktifkan transistor di ujung trafo. Karena arus yang dibutuhkan di ujung trafo itu besar ya, maka diperlukan arus basis yang cukup ya, supaya arus yang mengalir ke trafo menjadi cukup besar ya, sehingga output dari inverter ini bertegangan besar juga gitu ya. Jadi kata kuncinya itu memang daya outputnya itu ditentukan oleh proses rangkaian switching ya, yang di trafo primer itu. Nah, ini sudah kita bahas saat kita mempelajari konsep power supply switching. Nah, saat osilator yang satu on dan yang lain off ya, bentuknya pulsa ya. Q2 low, Q1 high ya, jadi gantian ya, sehingga nanti hubungannya dengan transistor di trafo. Saat yang atas on ya atau aktif, yang disebabkan oleh pulsa dari Q2 ya, maka transistor yang di ujung trafo itu akan aktif. Q7 akan aktif atau Q7 nya on, sementara Q8 nya off ya. Demikian sebaliknya, Q1 off, Q8 on ya. Nah, harapannya saat kedua transistor di ujung trafo ini mengalir, diharapkan ada aliran arus ya dari tegangan DC ya
dari tegangan DC menuju ke trafo, lalu ke ground melalui salah satu di antara transistor Q7 dan Q8 yang di ujung trafo itu. Nah, ini akan memicu induksi di sekunder trafo. Ya. Nah, harapannya saat Q7 atau Q8 aktif akan memicu amplitudo atau gelombang di sekunder. Ya. Nah, bila induksi di primer sudah dirasakan di sekunder, maka di sekunder akan muncul tegangan. Nah, bila salah satu transistor aktif mengalir arus dari tegangan DC menuju ke trafo lalu ke transistor Q8. Nah, di sekunder akan mendapat induksi, ya, tegangan dengan gelombang posisi yang bawah biasanya, ya. Jadi tergantung posisi mana transistor yang aktif, ya. Kalau Q7 aktif, diharapkan nanti pulsa positif di sekunder karena dipicu oleh osilator, ya. Kemudian saat Q1 Q2 itu salah satunya aktif, ya, itu akan memicu osilator, ya, atau pulsa. Nah, pulsa itu yang akan mengaktifkan Q7 dan Q8 secara bergantian pula, ya. Nah, aliran arus yang menuju trafo pun juga akan bergantian dari tegangan DC, ya, menuju ke atas untuk memicu positif dan menuju ke bawah untuk memicu negatif. Nah, dengan demikian di sekunder akan terdapat gelombang AC positif dan AC negatif sesuai dengan aliran arus di primer yang menuju transistor Q7 atau Q8. Nah, itu ya konsep kerjanya seperti itu. Coba kita masuk rangkaiannya. Nah, ini rangkaiannya. Ini saya pakai aplikasi LiveWire, ya. Seperti gambar yang tadi, ya, ada osilator, ya, pakai flip-flop, indikatornya pakai LED. Nanti flip-flopnya bisa kita amati apakah dia bergetar atau gelombangnya keluar apa enggak, gitu, ya, untuk mengetahui atau sebagai indikator transistornya bekerja apa enggak. Nah, ini sudah saya nyalakan, ya. Merah hijaunya ini menandakan bahwa transistor bekerja atau flip-flop sudah bekerja. Merah, ya, kemudian hijau bergantian. Ini harapannya dengan pelan seperti ini kita bisa mempelajari dengan baik, ya. Kalau tampilan cepat, nah, kita malah susah memahaminya, ya, karena kita belajar lebih detail, ya. Saat Q1 menghasilkan gelombang, ya, maka Q2 tidak. Kemudian saat Q2 menghasilkan gelombang, maka Q1 tidak. Nah, jadi nyalanya itu menunjukkan Q1 Q2 aktif apa tidak. Nah, sekarang setelah outputnya keluar akan dikuatkan, ya, oleh dialektor akan memicu transistor yang di ujung trafo.
Ya, ini transfer atas dan bawah, itu aja. Coba kita pelajari rangkaiannya. Sambil Anda mengamati output di osiloskop yang di pojok kanan atas itu ya. Nah, ini transistor yang saya gunakan. Nah, ini saya tampilkan lebih fokus lagi. Jadi Q5 dan Q6 ini ya akan terpicu oleh output dari flip-flop ya. Ya. LED ini menunjukkan bahwa atau sebagai indikator transistornya aktif atau bekerja. Maka dengan demikian Q5 dan Q6 akan bergantian bekerja. Nah, saat Q5 aktif akan membuat tegangan yang ke trafo mengalir. Ya, tegangan DC yang menuju ke trafo mengalir. Ya, tegangan DC ini akan dialirkan ya ke ground lewat transistor dari center tap ke salah satu ujung trafo. Nah, di sekundernya akan tampil gelombang karena induksi, yang mana ini bisa dipantau menggunakan osiloskop ya. Nah, sementara saat Q6 yang aktif, tetap dari DC yang atas menuju ke center tap dan mengalir ke ground melalui trafo yang bawah, lalu menuju ke Q6 dan ke ground. Nah, ini akan memicu gelombang ke sekunder ya, gelombangnya dari bawah sehingga menimbulkan arus di sekunder ya, akan muncul gelombang yang bawah ya, jadi gelombang negatif istilahnya. Nah, itu yang seperti di gambar yang ditampilkan di osiloskop itu tampil amplitudo atas dan amplitudo bawah, atau amplitudo positif dan amplitudo negatif. Coba ini saya perbesar lagi. Ya, ini simbol tegangan DC terukur 8,9 ya, anggap aja 9 volt. Nah, kemudian yang osiloskop yang multimeter yang bawah ya, ini saya gunakan untuk mengukur output dari trafo ya, atau output dari inverter, posisi outputnya. Nah, ini voltmeter AC, coba diperbesar. Ya, nah ini simbolnya AC, berarti multimeter yang saya gunakan multimeter AC untuk mengukur tegangan AC. Ya, Anda lihat masuk ke sekunder trafo ya. Nah, terukur sekian milivolt ya. Nah, ini sudah terbukti bahwa terjadi konversi atau terjadi perubahan dari tegangan DC menjadi AC. Ya, dari tegangan DC, kemudian ini inputnya ya, lalu outputnya adalah tegangan AC. Ya, kalau saya tampilkan lebih lebar lagi, nah, di sini terlihat inputnya DC ya, lalu menjadi AC di
sekunder trafo menjadi AC, dan bisa Anda pantau atau tampil di osiloskop. Nah, terlihat bentuk gelombang positif dan negatif. Ya, kita ukur inverter, ya kita ukur tegangan baterainya, lalu kita ukur tegangan outputnya, ya. Nah, dan ini terbukti bahwa terjadi perubahan dari tegangan DC menjadi tegangan AC. Nah, sekarang kita bahas tentang outputnya, ya. Perhatikan di sini ada terukur pakai osiloskop tegangan AC, ya. Jadi ada amplitudo positif, ya, kemudian amplitudo negatif, ya. Ini posisi sekunder atas posisi output. Nah, ini amplitudo negatif, kemudian berikutnya amplitudo positif. Nah, ini tegangan AC namanya. Ya, kalau mungkin bentuknya kurang bagus, ya ini kan eksperimental, ya. Intinya kita mempelajari rangkaian inverter, maksudnya seperti ini gitu, ya. Idealnya ya bentuknya sinusoidal. Tapi paling tidak ini sudah mewakili konsep-konsep inverter yang perlu kita pahami, ya, perlu kita pelajari, bahwa memang bisa terjadi konversi dari tegangan DC menjadi AC, yang mana AC itu muncul amplitudo positif dan amplitudo negatif. Lah, itu yang perlu kita pahami, gitu, ya. Nah, AC itu muncul ada gelombang positif, ya, dan negatif. Nah, itu yang mesti kita pahami, ya. Jadi ini sebagai bukti bahwa inverter itu prosesnya seperti itu. Jadi memang kita belajar alat ukur, tapi kita juga memahami konsep rangkaian yang ada di sekitar kita. Lalu kita juga mampu menggunakan alat ukur yang kita pelajari untuk memastikan, ya, bahwa alat yang ada di sekitar kita itu sudah bekerja apa belum. Contohnya inverter ini, kita gunakan alat ukur untuk memastikan bahwa input tegangan DC-nya
sudah benar apa enggak, lalu output tekanan AC-nya sudah benar apa tidak menggunakan alat ukur yang kita pelajari. Itu paling enggak harapan yang kita eh, harapan yang kita inginkan, yang Anda kuasai, yang Anda pahami itu seperti itu ya. Jadi alat ukur kita gunakan untuk memastikan peralatan yang ada di sekitar kita sudah sesuai apa belum. Ya, baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita kali ini. Saya cukupkan sekian dan terima kasih.